warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmatiana. Saya dari program studi Bisnis Digital dengan NIM B002010065 dari Politeknik Istiqom Bina Citra Informatika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi yang dibimbing langsung oleh Ibu Zakiatul Amaliyah SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik mengenai komunikasi bisnis dan poin-poin lainnya. Tapi sebelumnya saya memohon maaf apabila ada penyampaian isi atau materi yang kurang tepat karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai komunikasi bisnis. Untuk poin pertama yang akan saya bahas itu mengenai komunikasi terlebih dahulu. Apa sih komunikasi itu? Sebelum masuk pada pembahasan inti, di sini saya akan membacakan beberapa poin yang tentunya akan saya bahas selanjutnya, yaitu yang pertama, ada pengertian dan juga tujuan mengenai komunikasi bisnis. Lalu yang kedua ada unsur-unsur komunikasi efektif, dan yang ketiga ada hambatan dan cara mengatasinya itu seperti apa. Lalu yang terakhir di sini ada contoh penerapan di lingkungan kerja untuk komunikasi bisnis. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara individu atau entitasnya. Lalu ada juga model komunikasi nih teman-teman ya. Model komunikasi ini adalah gambaran atau representasi visual yang mengilustrasikan bagaimana pesan itu atau informasi disampaikan dari pengirim atau yang sering disebut dengan sender kepada si penerima ataupun yang sering disebut dengan receiver melalui media atau saluran tertentu. Model ini membantu dalam memahami proses komunikasi, termasuk bagaimana pesan itu diterima, diinterpretasikan, dan juga direspon oleh si penerima itu. Lalu untuk selanjutnya di sini saya akan membahas pada pembahasan inti yaitu mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi yang tentunya memiliki tujuan tertentu ya teman-teman, yaitu tujuan komersial atau berkaitan dengan aktivitas, produk, dan juga layanan suatu organisasi. Ini mencakup segala bentuk komunikasi ya, yang terjadi untuk mempromosikan barang ataupun jasa, menjalankan operasi internal, atau membangun hubungan dengan stakeholder. Komunikasi bisnis ini juga tentunya memiliki tujuan. Menurut Loi dan juga Gufi, pada tahun 2019, komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada informasi. Tujuan utama dari komunikasi bisnis ini yaitu untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan juga penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Informasi ini dapat berupa data pasar, laporan keuangan, atau perkembangan industrinya. Dan yang kedua, di sini ada persuasi. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk meyakinkan penerima mengambil tindakan tertentu. Ini terkait dengan upaya pemasaran, penjualan, dan juga promosi, di mana tujuannya adalah mempengaruhi perilaku atau pandangan si penerimanya. Lalu yang ketiga di sini ada hubungan. Komunikasi bisnis dapat membantu ataupun membangun hubungan yang baik antara koorganisasi dan pemangku kepentingan termasuk pelanggan, mitra bisnis, investor, dan juga karyawannya. Dan yang keempat ada edukasi. Komunikasi bisnis dapat digunakan untuk mendidik karyawannya atau pelanggan tentang produk, layanan, atau prosedur baru. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu. Dan yang kelima, yang terakhir, di sini ada motivasi. Komunikasi dalam bentuk penghargaan, pengakuan, atau umpan balik yang positif dapat membantu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai tujuan perusahaan.
Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur komunikasi efektif. Yang pertama, ada pengirim ataupun sender. Pengirim ini merupakan orang ataupun entitas yang mengirimkan ataupun menghasilkan pesan kepada penerimanya. Lalu yang kedua, di sini ada pesan ataupun message. Pesan ini merupakan isi ataupun informasi yang akan disampaikan oleh pengirim kepada penerimanya. Dan yang ketiga, di sini ada encoder. Encoder ini merupakan proses di mana pesan diubah menjadi format yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasinya. Dan yang keempat di sini ada saluran ya ataupun channel. Channel ini merupakan media ataupun saluran tentunya ya yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerimanya. Dan yang nomor 5 di sini ada decoder. Decoder ini hampir sama seperti encoder, yaitu proses ini ya teman-teman di mana penerima mengartikan pesan yang diterima dan mengubahnya kembali pada format yang dapat dipahami oleh pengirimnya. Seperti itu. Lalu di sini ada penerima ataupun receiver. Penerima ini merupakan individu atau entitas yang menerima dan mengartikan pesan yang dikirimkan oleh pengirim melalui saluran komunikasinya. Lalu di sini ada juga umpan balik ataupun feedback. Feedback ini yaitu respon dari penerima ya teman-teman yang dikirimkan kembali kepada pengirimnya. Dan yang terakhir di sini ada gangguan ataupun noise ya teman-teman. Gangguan ini sering disebut dengan interferensi yang dapat mempengaruhi transmisi pesan dalam saluran komunikasinya. Dalam komunikasi bisnis ini juga tentunya ada beberapa hambatan, yaitu hambatan komunikasi ataupun communication barriers adalah sesuatu yang menghalangi pengiriman ataupun penerimaan pesan yang dimaksudkan. Dan yang pertama di sini ada hambatan teknis ataupun fisik. Ini berkaitan dengan masalah fisik dalam lingkungan ataupun peralatannya, seperti jarak dan juga waktu serta keterbatasan media. Lalu yang kedua di sini ada hambatan bahasa ataupun semantik dan juga kultural. Ini berkaitan dengan bagaimana pesan itu dikodekan dan ditafsirkan berdasarkan makna kata dan juga latar belakang, seperti jargon, bahasa teknis, ambiguitas kata, perbedaan budaya dan juga filter emosional. Dan yang ketiga di sini ada hambatan psikologis dan interpersonal. Ini berkaitan dengan sikap, emosi, dan hubungan antar individu, seperti persepsi selektif, distraksi atau kurangnya perhatian, kepercayaan yang rendah dan juga emosi negatif. Dan yang keempat ada hambatan organisasi. Ini berkaitan dengan struktur, aturan, dan sistem di dalam perusahaan, seperti hierarki yang kaku, kelebihan informasi, dan juga kurangnya feedback ataupun umpan balik. Dengan mengidentifikasi jenis hambatan yang sudah saya jelaskan tadi, perusahaan dapat menerapkan strategi komunikasi yang lebih perspektif dan juga efektif untuk digunakan selanjutnya. Selain hambatan komunikasi, di sini juga ada strategi dalam mengatasi hambatannya, tentunya dengan mengatasi ataupun mengedepankan unsur-unsur yang menarik wisatawan. Yang pertama, di sini ada fokus pada pesan dan juga bahasa ataupun semantik. Lalu yang kedua, di sini ada fokus pada penerima dan juga hubungan interpersonal. Dan yang ketiga, di sini ada fokus pada lingkungan dan juga organisasinya. Dan yang terakhir di sini ada penerapan komunikasi bisnis pada lingkungan kerja. Penerapan komunikasi bisnis di lingkungan kerja ini tentunya memiliki tujuan untuk memastikan semua aktivitas operasional dan juga strategis organisasi berjalan dengan lancar dan juga mencapai tujuannya. Yang pertama di sini ada komunikasi internal ataupun di dalam organisasi. Ini adalah komunikasi yang terjadi antar karyawan, antar tim dan juga antar jenjang manajerial. Lalu yang kedua di sini ada komunikasi eksternal yaitu dengan pihak luar. Ini adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi dengan stakeholder ataupun yang di luar perusahaan, seperti klien, supplier, dan juga media.
Dan yang ketiga, di sini ada contoh skenario penerapan dalam situasi krisis. Komunikasi bisnis yang baik tentunya sangat kritis dalam menghadapi krisis, misalnya kegagalan produk dan juga data breach. Penerapan komunikasi bisnis yang sukses bergantung pada pemilihan media yang tepat, bahasa yang jelas, dan pemahaman yang mendalam terhadap audiens, baik internal maupun eksternal. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai komunikasi bisnis dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.